Oke, buat teman-teman yang nyari mobil keluarga tahun 2021 harganya cuma 50 jutaan. Ini guys, di depan kita ada nih. Jarang-jarang ada nih di balai lelang. Ini adalah mobil MG dan ini ada di lelangan kali ini nih guys. Kita langsung coba. Ini ada mobil yang masih unsold dan sudah turun harga lumayan. Sudah turun harga kurang lebih 3 masih oke karena masih 47 ribuan kilometernya. Di bagian konsol tengah seperti ini head unit masih single. Di bagian setir nih yang sudah pernah kita lihat kulitnya sudah. Ini adalah di bagian interior ya. Ini masih biru-biru semua di bautnya, jadi masih tampak, jadi harus di-retrieve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di D21. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang SmartBit dan kita coba akan ngecek nih unit-unit apa aja yang akan dilelang di Balai Lelang SmartBit pada event lelang kali ini. Oke, buat teman-teman yang nyari mobil keluarga tahun 2021 harganya cuma 50 jutaan. Ini guys, di depan kita ada Wuling Convero yang tipe S ya, DVVT pasti 1500 cc. Eksteriornya masih ke kategori C, interior B, katanya mesin juga terkategori B. Ini di open cuma 50 juta guys. Kalau teman-teman tertarik nih buruan nih bakal jadi rebutan. Di bagian eksteriornya, headlampnya nih sudah mengandalkan Pro G dan juga multi reflektor, teman-teman bisa lihat ya. Terus di bagian fog lampnya ini sudah ada tambahan sen juga dan masih oke, masih bening. Velgnya sudah two tone color guys, dengan kondisi ban masih kondisi 70% lebih. Nat-natnya masih cukup presisi. Di bagian eksteriornya nih catnya kusam kotor ya karena lama terjemur mungkin, dan ini butuh dicuci dan sekedar sedikit poles saja nih sudah oke lagi. Roof rail di bagian atas masih ada. Di bagian quarter sudah ada baret kasar, minor sih, jadi bisa di repaint lagi. Kita coba cek di bagian interiornya nih guys. Ini masih biru-biru semua di bautnya, jadi masih tampak baru. Di bagian door trimnya nih juga sudah ada ornamen-ornamen kayak karbon seperti ini ya. Ini adalah panelnya cukup oke, belum ada kusam. Di bagian setir juga kulitnya masih oke banget nih guys. Layout dashboardnya ya masih cukup oke sih. Ini adalah bagian cluster meternya, sudah ada MID juga yang adaptif seperti ini. Nih joknya ya walaupun kulitnya kalp seperti ini tapi terkesannya nih premium nih kalau menurut gua. Ini adalah di bagian plafonnya sudah ada double blower untuk distribusi AC ke belakang, 7 seater ya, dan kondisinya interior ini masih cukup baik nih. Hanya butuh di salon aja, ini masih oke nih guys. Lanjut guys, di kondisi bagian belakang stop lamp sih masih cukup oke, emblemnya juga masih oke. Belum ada defogger sayang untuk kaca belakang. Wiper di sini masih oke dan kondisi belakang sih backdoor masih cukup baik nih. Dan ini adalah PR yang agak cukup berat sih di mobil ini. Ini baret karena diserempet nih untuk di panel pintu sebelah kiri dan juga spakbor kiri belakang ya. Buat teman-teman yang lagi nyari mobil keluarga 50 jutaan, ada Wuling Convero DVVT yang pastinya tipe S 1500 cc manual transmission tahun 2021 guys. Ini rencana di open cuma 50 juta rupiah, sudah kita kelilingin ya, masih cukup oke. Buat teman-teman yang tertarik dan estimasinya masuk, langsung ya teman-teman cek di Balai Lelang SmartBit. Ini adalah Nissan Grand Livina tipe SV automatic transmission tahun 2017. Odometernya sudah di sekitaran 47 ribuan nih kalau nggak salah. Eksteriornya masuk ke kategori C, interior C, mesinnya juga terkategori C. Di open di harga 102 juta rupiah. Untuk di bagian eksteriornya masih cukup oke sih kalau menurut gua. Headlamp masih cukup baik, catnya juga masih terbilang cukup oke ya. Untuk di bagian velgnya sih sudah OEM dari bawaan Nissan-nya dengan sudah two tone color. Bannya nih kondisinya kurang lebih sekitar 50-60%an. Di sebelah kanannya nih nat-natnya masih cukup presisi. Ke belakang nat-natnya masih cukup presisi, cuman hanya saja di bagian catnya ya ini kusam kotor seperti ini ya, bekas kena hujan dan kena panas. Kita langsung coba intip di bagian interior. Oke guys, di bagian interiornya ini keseluruhan sudah power window ya. Terus untuk di bagian spionnya sudah electric mirror dan ini belum retract, jadi masih manual. Lalu untuk di bagian setir masih oke karena masih 47 ribuan kilometernya. Di bagian konsol tengah seperti ini head unit masih single din. Lalu untuk di bagian layout dashboard seperti ini, dan menariknya dia sudah ada airbagnya guys di bagian passengers dan juga di bagian setir. Ini adalah jok dari bawaan pabrikannya. Terus untuk di bagian belakangnya ya kondisinya 7 seater masih cukup lengkap dan ini masih terbilang C lah kalau menurut gua untuk di bagian interiornya.
Lanjut guys, di bagian belakang ini yang tahun 2017 ya, jadi sebagian kondisi stop lampnya ini sudah oke banget sih. Ini belum ada tambahan spoiler, tapi wipernya sudah ada. Di kondisi di backdoornya sih masih cukup oke. Bagian list plang bawah sebelah kiri nih guys. Nah, di sini kayaknya pernah nyerempet atau nabrak sesuatu, jadi ini harus di repair lagi dan sudah ada penyok di bagian tengahnya antara panel pintu sebelah depan, sebelah kiri dan belakangnya. Ini harus di repair, list plangnya sudah penyok. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada mobil keluarga lagi. Ini adalah Nissan Grand Livina tipe SV ya, automatic transmission tahun 2017. Di open di harga 102 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung cek di Balai Lelang Smartbit guys. Ada mobil yang cukup lumayan oke nih, walaupun tahun 2000-an. Di depan kita ini ada Mercedes-Benz tipe C240. Ini yang elegans guys, jadi sudah ada sunroof di bagian atasnya. Ini tahun 2002, automatic transmission pastinya. Sub eksteriornya ke kondisi C, interior C mesin juga terkategori C katanya, dan di open di harga 86 juta rupiah. Untuk di bagian eksteriornya ini kondisinya sih kalau gue bilang sih masih cukup oke ya. Untuk di bagian velgnya masih OEM dari bawaan Mercy dengan palang 5 seperti ini. Kondisi bannya kurang lebih masih 60%-an nih. Dengan kondisi di bagian headlamp pun ini yang mata kacang ya, ini masih kondisi cukup lah, walaupun yang sebelah kanan depan ini sudah agak sedikit mengusam. Untuk di bagian eksterior lainnya seperti di bagian spion ini masih cukup baik, hanya butuh dicuci steam dan dipoles lagi. Natatnya juga masih terkategori cukup presisi. Nah, kalau kita cek di bagian interiornya nih, warnanya putih seperti ini dengan ada ornamen wood panel ya di bagian tengahnya konsolnya, terus di bagian door trim sudah ada mod di bagian steering wheelsnya. Ini adalah bagian cluster meternya. Odometernya di sini menunjukkan di 145 ribuan nih guys. Setirnya pun juga walaupun udah 100.000 km, ini karena masih pakai cover dari setirnya, jadi setir di bagian dalamnya ini masih cukup oke. Ini adalah kondisi di bagian jok, masih trim kulit bawaan pabrikannya ya, dengan bagian konsol tengahnya seperti ini, ada kompartemennya. Plafon ini masih cukup oke nih guys, dengan kondisi ini sudah ada sunroofnya. Lalu di bagian jok belakangnya juga masih cukup baik nih guys. Lanjut kita cek di bagian belakangnya, stop lamp masih oke ya. Terus untuk di bagian emblemnya di sini hanya ada emblem C240 dan masih emblem Mercy-nya, karena tipe yang elegans itu ada di bagian molding pintu kiri kanannya. Masih cukup baik sih untuk di bagian belakang, sudah pasti defogger ya untuk kaca belakangnya. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik langsung aja nih cek di Balai Lelang Smartbit. Ada Mercedes-Benz tipe C240 elegans automatic transmission tahun 2002 nih guys. Ini di open di harga 86 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung aja cek di Balai Lelang Smartbit ya. Oke guys, ini ada mobil yang masih unsold dan sudah turun harga lumayan. Di depan kita nih ada Suzuki APV DLX tahun 2015 nih guys. Eksterior masuk ke kategori C, interior C mesin C, dan ini odometernya kurang lebih di 100 ribuan. Di open sekarang di harga 77 juta rupiah. Di bagian eksterior sih untuk di headlampnya sih masih cukup ya, walaupun yang sebelah kanan sedikit agak mengusam, yang sebelah kirinya masih cukup oke. Belum ada fog lampnya nih, cuman sudah ada rumah fog lampnya. Lalu di bagian natatnya sebelah kanan masih terbilang cukup presisi. Untuk di bagian velgnya sudah OEM dari bawaan Suzuki-nya. Kondisi bannya ini kayaknya masih cukup baru ya, sekitar 70%-an. Dan natatnya sih masih terkategori cukup presisi. Coba kita cek di bagian interiornya. Door trim sudah agak kusam, tapi sudah power window ya keempat-empatnya. Lalu di bagian setir nih yang sudah pernah kita lihat, kulitnya sudah ngelupas semua, jadi harus di retrim ulang. Nah, ini adalah bagian jok belakang, yang belakangnya ditekuk. Terus di bagian atasnya nih belum ada double blower ya, masih ada bandulnya doang, tapi belum ada kisi-kisi AC-nya. Nah, ini kondisinya ya kalau menurut gue di interiornya kusam, tapi kondisinya masih C nih guys. Lanjut di kondisi bagian belakang, stop lamp sih masih oke, belum ada spoiler tambahan, belum ada defogger, wiper masih ada, belum ada sensor parkir. Backdoornya nih agak sedikit kusam, bagian bempernya nih juga ada beberapa cat yang sudah rusak. Kondisinya apa adanya ya, masih cukup oke sih kalau menurut gua. Yang agak kurang presisi aja nih guys. Nah, ini biasanya klemnya yang agak kurang rapat nih. Nah, sekarang sudah rapat nih, jadi klemnya kayaknya sudah agak kendor. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada Suzuki APV DLX. Nah, ini DLX-nya tahun 2015 manual transmission. Sekarang di open di 77 juta rupiah. Kalau teman-teman tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Smartbit guys. Oke guys, jarang-jarang ada nih di Balai Lelang. Oke, di depan kita nih ada mobil MG tipenya ZS yang luxury guys. Automatic transmission tahun 2020. Dengan odometernya masih di 11 ribuan. Eksteriornya masuk ke kategori C, interiornya masih B, mesin juga terkategori
di B nih guys, di open di harga 125 juta rupiah. Ini adalah mobil MG, mobil Inggris sebenarnya, cuman rakitannya di negara lain. Cukup oke banget, tipe-tipe SUV yang sudah ada panoramic roof di atasnya, tipe-tipe cross seperti ini ya. Untuk di bagian headlamp sudah mengandalkan Pro G, terus masih bening juga untuk di bagian headlamp dan juga di bagian fog lamp. Lalu di bagian velgnya ini sudah two tone color bawaan MG-nya dengan kondisi ban di sini nih masih kondisi 70% lebih nih guys, masih sangat layak pakai. Untuk di bagian nut-nutnya masih terkategori cukup presisi di bagian sebelah kanannya, dan ini catnya ini masih cukup oke ya. Ini sudah ada panoramic roof di bagian atas, masih butuh dicuci poles lagi sih karena ini banyak noda-noda nih guys. Sedikit kita intip di bagian interior, karena ini tipe yang luxury, jadi untuk di bagian joknya nih kulit bawaan pabrikannya seperti ini ya. Untuk di bagian plafonnya ini masih terbilang cukup bersih, dan kalau kita lihat di bagian setir juga masih cukup oke. Dan di bagian dashboardnya ini layoutnya warnanya antara hitam dan juga warna brown ya, ini bawaan pabrikannya, dan ini kondisinya cukup baik banget nih, cukup elegan banget nih kalau menurut gua. Nah ini lanjut kita cek di bagian belakangnya. Kondisi di bagian belakangnya stop lampnya ini masih oke banget ya. Ini ada list LED-nya, terus udah ada 3 titik sensor parkir rata bodi, ini bawaan pabrikannya pastinya. Sudah ada molding di bagian bawah, semi diffuser seperti ini. Defogger untuk kaca belakangnya, spoiler bawaan pabrikannya, dan wipernya ini masih berfungsi dengan baik nih guys. Oke nih buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih MG tipe ZS yang luxury guys, automatic transmission tahun 2020. Ini rencana di open di harga 125 juta rupiah, dan ini yakin akan jadi rebutan. Dan buat teman-teman yang tertarik langsung cek di Balai Lelang SmartBid guys. Nah oke teman-teman, sekian aja nih untuk informasi lelang dari Balai Lelang SmartBid pada siang kali ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Gue Dozo21 undur diri, gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video Dozo21 selanjutnya. Bye.